Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menanggapi wabah virus COVID-19, saat ini Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Ngesrep telah menyiapkan ibadah live streaming secara online. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan jemaat sebelum mengikuti ibadah streaming secara online. Persiapkan diri untuk beribadah dengan berpakaian rapi dan sopan, sama seperti mengikuti ibadah di gereja. Lalu, duduklah dengan nyaman dan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Mari siapkan hati sebelum ibadah live streaming dimulai, sama seperti saat ibadah di gereja. Jemaat dihimbau untuk tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Ikutilah liturgi selama ibadah berlangsung, sama seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer atau menyiapkan amplop persembahan yang akan dibawa pada waktu datang kembali ke gereja. Ikutilah seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Simak informasi terupdate mengenai GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep melalui web dan sosial media yang sudah tersedia. Mari siapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, saya Ayu akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Guntar Maniku yang melayani pada ibadah raya online hari ini dengan tema Mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Selanjutnya, jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer via bank untuk persembahan umum, pembangunan, dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBT KO Ngesrep. Atau jemaat juga bisa memberikan persembahan menggunakan amplop persembahan GBT KO Ngesrep atau menyiapkan amplop dari rumah, kemudian dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja pada setiap hari selama jam kerja, yaitu pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Atau jemaat juga dapat menyerahkan amplop persembahan saat ibadah di gereja sudah aktif kembali. Bagi jemaat dari gereja lain yang mengikuti live streaming, silakan memberikan persembahan ke gerejanya masing-masing. Pengumuman selanjutnya, bagi orang tua yang memiliki putra dan putri usia batita hingga kelas 6 SD, mari arahkan putra dan putrinya untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia yang diadakan setiap hari Minggu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, ibadah Raya Minggu 7 Juni dilaksanakan secara online dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan melalui media online gereja berupa WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, selamat pagi, luar biasa. Dalam situasi kondisi ini kita masih bisa memuji dan menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita bawa di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga dalam situasi, kondisi, dalam keterbatasan kami boleh memuji dan menyembahmu.
Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu bekerja. Baik kami yang ada di sini maupun semua anak-anak-Mu yang mendengarkan di rumah. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Urapi kami yang melayani-Mu dalam pujian, musik, firman. Urapi kami semua yang di rumah yang dalam memuji, mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Sehingga ibadah kami pada hari ini, ibadah yang penuh dengan urapan sukacita yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau berkati ibadah kami, Engkau urapi kami semua. Sehingga kami akan mendapatkan sukacita surgawi mengalir dalam hidup kami. Baik kami di tempat ini maupun kami di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita berkumpul bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena saat ini adalah saat yang istimewa untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tempat terindah buat kita adalah ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan membuat kita tenang, dan di dalam hadirat Tuhan membuat kita penuh sukacita. Mari saat ini bawa hati kita, bawa segenap hidup kita di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. mengejar kehadiranmu, Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat yang mulia, menikmati Kami bersyukur karena setiap kami datang kepada Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu bersorak-sorai memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memuji Tuhan, saat itu Engkau bertahta di atas pujian yang kami naikkan.
Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian kita. Kita percaya punya Tuhan yang baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak pujian kita, katakan segera batin, masuk ke hadiratnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadirat Tuhan. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari datang kepadanya, masuk hadiratnya dengan syukur dan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka, Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. semua makhluk di bumi dan di Semua surga. makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Katakan, Yesus Kristus Allah kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya Sebab kekal. Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab Tuhan baik, selamanya. anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya buat kita. Dan kita percaya karena dia baik buat kita, saya percaya Tuhan pengen kita pun memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita, bawa sembah kita katakan Tuhan kami mengasihi-Mu karena Engkau memberikan kepada kami kelepasan, Engkau memberikan kami kelegaan.
Dan pada saat ini kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami. Haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu,
Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Waktu saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Dan saatnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba yang menyampaikan firman. Dalam keterbatasan kata-kata hamba biarlah Roh Kudus bekerja. Sehingga ini boleh sederhana dapat dimengerti oleh kami semua. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Biar Roh Kudus bekerja mempertajam telinga kami untuk kami mendengar, memahami. Sehingga kami bisa melakukan firman ini. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak bisa menyampaikan dan kami tidak bisa mendengarkan. Oleh karena itu Bapa, marilah kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang berkuasa mengajar, menegur, memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu di dalam situasi kondisi yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Ini sudah biasa kita dengar. Tapi saya ingin mengajar mengasihi Tuhan Yesus berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, terbesar kasih. Terutama kasih. Paling besar kasih. Iman, pengharapan, kasih. Tapi disebutkan yang paling besar, terbesar, terutama adalah kasih. Apa maksudnya? Sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jika iman kita tidak terbukti, pengharapan kita tidak terjadi, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Haleluya. Saya ingin ulangi lagi. Kenapa kasih yang terbesar, yang terutama dan terpenting? Jika imanmu dalam situasi kondisi apapun juga tidak terbukti yang kamu imani. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang kita harapkan tidak terjadi. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita lihat tokoh-tokoh iman contohnya. Mereka sudah hidup dalam iman. Mereka sudah hidup luar biasa. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalam dunia ini. Kita lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Firman Tuhan saya akan bacakan. Ayat 36 sampai 39. Ibrani pasal 11. Ayat 36 sampai 39. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Perhatikan ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Oh, luar biasa ayat ini.
Jika imanmu tidak terjadi dan pengharapanmu tidak terbukti. Seperti kita melihat ini, tokoh-tokoh iman. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberkati, memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini pemahaman iman yang luar biasa. Iman sekali lagi bukan yes, 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 yes. Itu iman keinginan. Haleluya. Kalau imanmu, kepercayaan kita kepada Yesus tidak terbukti, kecewa, bingung, gelisah. Kalau pengharapan kita kepada Yesus tidak terjadi, marah. Makanya Alkitab katakan 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar, yang terutama, yang terpenting adalah kasih. Jika iman kita kepada Yesus tidak terbukti, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak terjadi, apakah kita bisa berkata, aku mengasihimu Yesus? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Covid sudah hampir 1 bulan. Kita beriman, kita berharap. Tapi sampai saat ini, Covid tetap berjalan. Apakah kita tetap saat ini mengasihi Tuhan Yesus? Marilah, apapun boleh terjadi. Tapi kita tetap, Yesus engkau baik. Yesus engkau luar biasa. Aku tetap mengasihimu, apapun yang terjadi. Sekalipun dagingku habis lenyap, dialah kekuatan kita, Yesus Kristus. Mari kita memahami pemahaman pengertian ini. Imanmu tidak terjadi, terbukti pengharapanmu tidak terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Apa yang namanya mengasihi Tuhan? Yang disebut mengasihi Tuhan adalah apa? Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan jelas berbunyi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa mereka menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang namanya mengasihi Tuhan adalah di sini disebutkan menuruti segala perintah Tuhan. Menuruti perintah-perintah Tuhan. Segala perintah dan jamak perintah-perintah. Itu maksudnya adalah menuruti apa yang Tuhan kehendaki atau inginkan. Orang bisa melakukan perintah tapi belum tentu melakukan apa yang diinginkan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan, tapi lebih daripada itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang namanya mengasihi Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan itu bentuknya perintah, bukan melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu tidak mengasihi Tuhan. Contohnya jelas di dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang ajarkan ialah perintah manusia. Orang ini melakukan perintah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji, menyembah dan beribadah. Melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Engkau munafik, percuma. Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka memuji, memuliakan Tuhan. Hanya melakukan perintah manusia. Ajaran perintah manusia. Makanya orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar orang yang melayani. Orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya orang yang memuji dan menyembah. Tapi orang yang mengasihi Tuhan adalah dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendak Tuhan.
Apakah dalam ibadah kita ini, kita hanya melakukan perintah atau melakukan kehendak Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Bukan hanya sekedar perintah. Kalau di dalam dunia kerja, pegawai hanya melakukan perintah. Tapi kalau ada karyawan ngerti apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh bosnya, dia akan melakukan apa yang dikehendaki bosnya. Dia akan cepat, prospek dalam pekerjaannya luar biasa. Demikian juga anak-anak Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita ingin belajar di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu digambarkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu satu hukum yang tidak bisa dipisahkan. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang namanya mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan dan dalam kebenaran. Apa yang disebut dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Perbuatan kita jelas, saya memuji, saya menyampaikan firman Tuhan. Ini perbuatan bukan? Tadi memain musik, leader singer, itu perbuatan melayani Tuhan. Kita di rumah mendengarkan firman, bukankah itu perbuatan melayani Tuhan? Tapi kalau perbuatan tidak dalam kebenaran, itu bukan mengasihi Tuhan. Perbuatan kita dalam kebenaran, itulah wujud bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kebenaran itu apa? Perbuatan apa yang kita lakukan? Kebenaran. Ada 3M dalam kebenaran. Kalau kita dalam melakukan, supaya kita tahu kita melakukan ini dalam kebenaran atau tidak. Yang pertama, motivasi kita dalam melakukan. Karena apa? Motivasi dalam kita melakukan. Mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan kebenaran. Motivasi kita apa? Motivasi kita karena mengasihi Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat contohnya. Petrus, setelah Yesus bangkit sebelum naik ke surga, dia pribadi harus ngomong sama Petrus. Sampai Yesus harus ngomong 3 kali secara khusus kepada Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat 17 saya akan bacakan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga kali. Apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus ingin tahu apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi motivasi Petrus dalam mengembalakan domba-domba Tuhan. Kasih kepada Yesus ini harus menjadi motivasi kita dalam bekerja, dalam melayani, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki motivasi. Kita melakukan karena saya mengasihi Yesus.
Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena apa? Kita melayani Tuhan. Karena apa kita bekerja? Mengasihi Tuhan dalam segala aspek. Apapun yang kita kerjakan, lakukan harus mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan dalam perbuatan dan kebenaran. Dinilai dari apa? Motivasinya. Tidak ada yang tahu motivasi kita. Oleh karena itu mari masing-masing kita bertanggung jawab. Apakah sungguh-sungguh kita secara pribadi sudah mengasihi Tuhan? Apa motivasi kita? Alkitab katakan tidak ada yang lain. Motivasi kita karena saya mengasihi Tuhan. Saya melakukan untuk Tuhan. Dan saya melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan itu juga yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itu digambarkan seperti seorang prajurit dengan komandannya. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit hidupnya harus berkenan, menyenangkan, menyukakan komandannya. Hidup kita juga harus begitu. Orang yang mengasihi Tuhan, yang dia lakukan karena Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, itulah yang menyenangkan Tuhan Yesus. Mari kita lihat, perbuatan kita sudahkah dalam kebenaran? Apa motivasi kita? Kedua, perbuatan dalam kebenaran adalah metode cara yang kita lakukan. Apakah pakai cara Tuhan? Metode cara kita dalam melayani, dalam bekerja. Apakah kita memakai cara Tuhan? Dan itu digambarkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Seperti seorang olahragawan. Ayat 5 dijelaskan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam pertandingan kita mungkin bisa menjadi finish nomor 1. Tetapi kalau dalam pertandingan itu kita tidak menuruti peraturan-peraturan pertandingan, akan didiskualifikasi. Apakah perbuatan kita perbuatan yang caranya cara Tuhan? Saya kasih contoh saja. Maaf, saya harus kasih contoh. Dalam memberi dan dalam melayani. Saat kita memberi, sekarang banyak orang memberi. Apa motivasi kita dalam memberi? Contoh, fakta. Sebelum memberi kita foto. Saat kita memberi, kita foto. Setelah memberi, fotonya di-upload medsos. Untuk apa? Oh, Tuhan katakan kalau tangan kiri memberi, jangan tahu tangan kanan. Masing-masing di foto tidak jadi masalah. Tapi kalau di-upload di medsos untuk apa? Kalau kita foto sebagai mempertanggungjawabkan kepada yang memberi, it's okay, tapi kalau anak Tuhan, apa motivasi kita yang tahu siapa? Dalam kita melayani Tuhan. Khotbah, memuji dan menyembah. Apa motivasi kita? Karena tugas, karena amplop, karena saya bisa. Marilah. Kita bertanggung jawab masing-masing. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Motivasimu. Cara kita, cara siapa? Mari. Jaga motivasimu. Metode kita harus pakai cara Tuhan. Cara apa yang Tuhan inginkan. Olahragawan, dia bisa sampai finish sekali lagi. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan peraturan, cara-cara dalam olahraga bisa didiskualifikasi, digugurkan. Mari anak-anak Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan?
perbuatan dan dalam kebenaran. Yang ketiga, mutu, kualitas yang kita lakukan. Karena mengasihi Tuhan, kualitas mutu yang kita lakukan harus yang terbaik. Itu digambarkan dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Maksudnya apa? Orang yang namanya menikmati harus mau menikmati yang baik. Seorang petani dia akan menanamkan yang berkualitas supaya dia bisa menikmati yang berkualitas. Kalau kita jadi petani, apakah kita mau menanam biji yang jelek, benih yang jelek? Enggak ada. Seorang petani yang benar dia akan menanam benih yang berkualitas. Benih yang unggul. Supaya dia bisa menikmati yang berkualitas. Marilah kalau kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kau lakukan. Engkau dalam bekerja, dalam melayani. Lakukan yang terbaik. Mutu kualitasnya. Tuhan sudah begitu baik. Anak-anak Tuhan sayang dalam bekerja seringkali. Tidak memberikan yang terbaik. Kerja jam 8 baru datang. Oh itu pekerjaan yang tidak benar. Pulang jam 4 sudah fingerprint, tanda tangan. Itu tidak benar. Datanglah lebih awal, pulanglah paling akhir. Itu bukti salah satu engkau kerja sungguh-sungguh. Mari kita berikan kualitas yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Orang yang melayani Tuhan adalah memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, perbuatan dalam kebenaran adalah apa? Motivasimu, metode yang kita pakai, dan mutu yang kita pakai. Inilah melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Motivasi kita karena mengasihi Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Cara yang kita lakukan, cara Tuhan, firman Tuhan. Mutu yang kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengasihi Tuhan. Meninggikan dan mengagungkan. Marilah kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Motivasi, mutu, dan metode. Dalam kita melayani Tuhan. Apakah motivasi kita? Apakah cara kita cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mutu kita bagaimana? Maaf, leader singer. Minggu melayani. Sabtu baru cari lagu. Latihan. Itu bukan mutu. Tidak layak untuk Tuhan. Persiapan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jadwal sudah 1 bulan. Minggu mau pelayanan. Jumat baru cari lagu. Sabtu latihan, aduh, engkau hanya melayani manusia. Dalam kita memberi. Apakah motivasi kita untuk Tuhan? Cara kita memberi adalah cara Tuhan. Apakah mutu kita dalam memberi? Seringkali kita memberi dalam kelebihan. Saudara kan sungguh-sungguh bisa memberi dengan kualitas. Kalau engkau memberi dalam kekurangan, itu kualitas. Kalau orang memberi dalam kelebihan, semua manusia bisa. Tapi memberi dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudara kekasih yang Tuhan. Kita semua dalam kekurangan. Dengan kondisi COVID. Saya kasih contoh saja. Kalau biasanya 1 bulan kita dapat 1 juta. Tetapi karena kondisi ini kita mendapat 500.000. Tapi kita tetap sehat. Ada makanan setiap hari, ada damai. Bukankah itu berkat yang luar biasa? Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kekurangan kondisi ini. Maukah dalam kekurangan itu kita tetap masih memberi? Ini saatnya buktikan pemberianmu, pemberian yang berkualitas. Ini saatnya melayani yang berkualitas. Tuhan cari orang yang berkualitas. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Bapak sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mutu, mutu, mutu. Oleh karena itu, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Jika imanmu
tidak terbukti. Pengharapanmu tidak terjadi. Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Dengan terus melakukan perbuatan dalam kebenaran. Motivasimu mengasihi Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mutu metodemu yang kamu lakukan adalah metode cara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Mutu yang kita lakukan, mutu yang terbaik. Yang terbaik. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan kita untuk mendengar firman ini. Roh Kudus bekerja untuk engkau mengerti firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman ini. Untuk terus mengasihi, dan mengasihi Tuhan Yesus. Apapun situasi dan kondisi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bapa, hamba sudah menyampaikan firman. Ajar pada kami selalu mengasihi-Mu. Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Siapakah kami ini sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Bukan kami yang mengasihi-Mu, tapi Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Memberkati kami, menjaga dan melindungi kami. Sehingga dalam apapun yang terjadi, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Ajar kepada kami Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Roh Kudus bekerja sehingga apapun yang terjadi kami mengasihi-Mu. Jika iman kami tidak terbukti, apa yang kami harapkan tidak terjadi, kami mengatakan, Yesus Engkau baik. Aku tetap mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu karena Engkau baik-baik luar biasa. Kami mengasihi-Mu bukan dengan perkataan, bukan dengan ucapan. Tapi kami mengasihi-Mu dengan bukti kami. Dalam situasi kondisi apapun juga kami berbuat dalam kebenaran. Ajar kepada kami untuk melihat apa motivasi kami dalam melakukan untuk Engkau. Apakah metode yang kami lakukan dalam kami melakukan sesuai dengan firman-Mu. Ajar kepada kami untuk memberikan mutu yang terbaik untuk Engkau. Baik kami dalam pekerjaan. Baik kami dalam melayani. Baik kami dalam rumah tangga. Ajar kepada kami memiliki motivasi karena mengasihi-Mu. Ajar kepada kami cara dalam kami berbuat adalah cara Tuhan, metode Tuhan, dan mutu. Bapa, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam keterbatasan hamba. Kata-kata, tapi biar Roh Kudus menyempurnakan ini. Sehingga kami semua tidak ada yang lain. Kami mengasihi-Mu, kami menyintai-Mu. Dengan bukti dalam perbuatan dan kebenaran. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja sehingga kami semua bisa melakukan kebenaran firman ini. Dan akhirnya dalam situasi kondisi COVID-19 ini ada perbedaan yang luar biasa. Mereka yang mengasihi Tuhan Yesus dengan mereka yang tidak mengasihi-Mu. Dan ajar kepada kami dalam situasi kondisi ini akhirnya kami juga menjadi berkat kepada orang-orang sehingga mereka bisa melihat kasih-Mu. Dan jika Engkau izinkan kami boleh memberitakan akan kasih-Mu itu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami yang mengasihi-Mu. Sehingga keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami juga mengasihi-Mu. Sehingga hidup kami, keluarga yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena ada kasih Tuhan, ada sukacita dari Tuhan. Perbedaan ini membuat kami bisa memberkati. Dan jika Engkau pakai, kami boleh memberitakan Injil. Bapa, sempurnakan kebenaran firman. Engkau urapi kami semua. Roh Kudus, tuntun kami di dalam kami melakukan firman-Mu. Haleluya,
Haleluya. Bapak, Engkau berkati bapak-bapak dalam pekerjaan yang terbatas saat ini. Dalam situasi kondisi, ibu-ibu dalam mengelola keuangan yang berkurang daripada bulan-bulan yang lalu. Anak-anak kami yang sudah di rumah terus mungkin bosan, kami minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan hanya Engkau. Biarlah dalam saat-saat ini kami satu keluarga membuktikan apapun yang terjadi kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus. Sehingga COVID-19 ini tidak membuat kami hidup susah. Ada sukacita. Kami lebih mengasihi-Mu. Bukan hanya kami, istri, anak-anak kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berkati anak-anak-Mu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Di dalam nama Yesus. Ajar kami mengasihi-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sebagai sudah usia lanjut. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan akan proteksi. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar dalam usia lanjut kami tetap produktif. Tetap dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi berkat bagi anak, mantu, cucu-cucu luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh jemaat. Tanpa terkecuali. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaan-Mu yang luar biasa. Berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Mengajar kami, menegur. Memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga hidup kami menyenangkan Engkau. Mari sidang jemaat yang kekasih. Kita akan akhiri ibadah ini. Dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa turun atas kita. Penyertaan yang tak pernah berkesudahan. Dan kuasa Roh Kudus menyertai, menaungi, dan melindungi kita. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah apapun yang Kau kerjakan, dan dijadikan Tuhan berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tetaplah Engkau mengasihi Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan akan terbit dalam hidup-Mu, keluarga, dan pekerjaan-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, laut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat berhari Minggu.